kasih Mas Hendra, Pak Tanda Setia yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan alhamdulillah, puja syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita bisa bertemu dalam forum yang sangat baik ini, dan kami melihat Bapak Ibu peserta juga cukup beragam dan bervariasi dari seluruh Nusantara. Ada tadi saya lihat dari Luwu, dari Jogja dan sebagainya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dari kementerian lembaga, dari APIP, dan juga tentu saja mahasiswa di PKN STAN dan seluruh peserta. Seperti tadi yang disampaikan Pak Tanda Setia, memang PNBP saat ini kita tengah mencoba untuk kembali ya mengoptimalkan dan mereformasi ya. Nah, tentu saja kami berharap dukungan Bapak Ibu semua peserta dan rekan-rekan adik-adik mahasiswa di sini bisa urun rembuk lah ya di sini. Sekaligus kami ingin menyampaikan beberapa pokok pikiran ya terkait dengan poin-poin yang ada di dalam Undang-Undang PNBP dan kemudian diwujudkan melalui berbagai aturan turunan ya, yaitu di PPPP yang sampai saat ini sudah ada 3 peraturan pemerintah yang diterbitkan. Jadi PP tentang pengelolaan PNBP, kemudian itu PP nomor 58 2020, yang kedua adalah PP nomor 59 2020. Nah, ini seperti tadi yang disampaikan Pak Tanda Setia, memang PKN STAN menjadi yang terdepan ya. Ini sudah 2 kali kita mengadakan webinar, yang sebelumnya terkait dengan PP 59, PP 58 maksud saya. Nah, ini adalah yang kedua tentang PP tata cara pengajuan dan penyelesaian KKP, keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP. Nah, ini temanya adalah bagaimana keadilan ya bagi wajib bayar bisa dilaksanakan melalui konsep yang ada di PP ini. Nah, kalau kami boleh mencermati dan juga menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua, nah di dalam kita mencoba untuk mewujudkan fairness pengelolaan PNBP ini, sebenarnya tidak hanya melalui PP 59 ini ya. Mungkin kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan mengikuti webinar yang sebelumnya, di situ juga berbagai mekanisme bisa dilakukan oleh wajib bayar, baik yang bersifat wajib bayar yang self assessment, artinya yang menghitung sendiri kewajiban PNBP terhutangnya, ataupun wajib bayar yang bersifat official, artinya memang tarif-tarif kewajiban PNBP-nya sudah ditetapkan oleh katakanlah kementerian lembaga gitu ya, atau melalui PP-nya. Nah, misalnya kalau di dalam pengelolaan PNBP kita bisa melihat ada mekanisme untuk melakukan koreksi sekiranya ada kekeliruan yang dibuat oleh instansi pengelola dalam menetapkan PNBP terhutang ya. Jadi itu ada mekanisme-mekanisme lain yang kita juga berupaya bagaimana agar pengelolaan PNBP ini bisa lebih governance dan fair dan juga akuntabel. Nah, di PP 59 2020 ini nanti Pak David akan menyampaikan secara detail ya bagaimana tata caranya ya. Nah, sekilas saya ingin sampaikan, mungkin next saja kalau memang ada slide yang bisa saya coba sampaikan bahwa secara umum sebenarnya intinya ada 3 jenis mekanisme ya, fasilitas yang bisa kita gunakan, bisa kita tempuh, yang terkait dengan keberatan, keringanan, dan pengembalian. Nah, ini yang memang menjadi titik beratnya di dalam PP ini ya. Nah, misalnya nanti kalau kita lihat di bagian keberatan, nanti akan diatur
kapan suatu atau seseorang wajib bayar itu bisa mengajukan keberatan, ya, apa triggernya gitu ya. Nah, kemudian kepada siapa disampaikan dan berapa lama ini akan diproses, harus ditetapkan. Nah, di sini di dalam PP ini sudah diatur secara jelas ya. Ini kapan, siapa, dan mungkin berapa lama ya. Jadi ada semacam kepastian bahwa pengajuan keberatan itu akan harus diproses ya. Jadi kalau nanti tidak dilakukan proses ya tentu saja ada semacam penilaian ya. Nah, kemudian juga titik akhirnya juga ditetapkan di dalam PP ini ya. Artinya kalau nanti sudah diputuskan, sudah dinilai oleh instansi pengelola, ya maka penetapannya itu akan bersifat final dan hanya bisa diajukan dispensasi semacam itu dengan mengajukan gugatan. Nah, itu diatur secara clear di dalamnya. Nah, itu yang pertama. Mungkin yang kedua adalah keringanan. Kita langsung ke lanjut saja yang keringanan. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa dan juga peserta webinar yang kami hormati, mungkin keringanan ini tadi kalau juga saya sebutkan bentuk kita memberikan fairness gitu ya. Salah satu mekanisme saja sebenarnya dalam kita pengelolaan PNBP ya. Nah, dalam rangka kita mewujudkan fairness tadi, kita juga sebenarnya ada mekanisme lain ya. Salah satunya melalui tarif ya, melalui kebijakan tarif. Nah, jadi di dalam Undang-Undang PNBP, kemudian di dalam PP mengenai tarif PNBP, itu ada mekanisme keringanan-keringanan ya, walaupun bentuknya bukan keringanan yang seperti ini, namun lebih kepada memberikan semacam pengurangan tarif hingga 0 atau 0%. Nah, dalam hal suatu wajib bayar atau suatu kondisi terpenuhi. Nah, itu bentuk salah satu lagi bagaimana Undang-Undang PNBP itu mencoba untuk tadi mewujudkan fairness, keadilan ya bagi wajib bayar ya. Nah, kalau tadi dari sisi pengelolaan juga ada semacam mekanisme juga untuk melakukan koreksi, perbaikan, itu kita terbuka dan ada mekanismenya. Kemudian nanti di sisi keringanan juga dalam bentuk tarif ada keringanan dalam bentuk tarif sampai dengan 0, pengurangan tarif. Nah, kemudian dari sisi mekanisme juga ada pada saat sudah ada PNBP terutang muncul, maka wajib bayar juga bisa mengajukan keringanan. Nah, di dalam PP ini ada 4 jenis ya. Ini langsung ada jelas apa-apa saja bentuk-bentuk keringanan yang bisa diajukan. Ya, yang pertama penundaan, kemudian pengangsuran, pengurangan, dan yang terakhir adalah pembebasan. Nah, dengan adanya ketentuan ini, kita mengharapkan para wajib bayar yang ada ini bisa lebih memahami dan bisa lebih aware bahwa secara prinsip memungkinkan ya bagi wajib bayar untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan kondisinya ya. Nah, nanti mungkin dari Pak David bisa akan menyampaikan bagaimana kalau kondisi itu harus dipenuhi, siapa yang mengajukan, kepada siapa ya. Karena nanti mungkin Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini saya lihat kan juga ada yang dari daerah ya, ada yang dari mungkin ada instansi pengelolanya ya, misalnya kuasa pengelola PNBP di daerah, sampai di kabupaten kota, di instansi vertikal di kabupaten kota misalnya ya, yang mengelola PNBP, dan tentu saja nanti pada saat wajib bayarnya menyampaikan semacam usulan keringanan, nah ini kepada siapa nanti akan diteruskan dari daerah itu misalnya ya. Nah, ini atau hal-hal lain yang mungkin nanti secara teknis Bapak Ibu di daerah yang berada di seluruh Indonesia ini bisa menanyakan sehingga nanti prosesnya bisa dipahami bersama. Nah, ini 4 hal tadi yang terkait dengan keringanan PNBP. Jadi ada penundaan dan seterusnya ya.
Nah, ini pengaturan khusus, saya pikir ini nanti akan disampaikan oleh Pak David. Next. Yang terakhir adalah pengembalian ya. Mungkin kita langsung ke slide mengenai pengembalian. Nah, nanti akan diatur juga secara jelas apa dasar-dasar pengembalian. Ini setidaknya ada 7 yang bisa menjadi trigger gitu ya, menjadi pemicu, menjadi penyebab sehingga wajib bayar bisa mengajukan pengembalian ya. Yang pertama, kalau memang ada kesalahan pembayaran PNBP, nah kemudian misalnya seharusnya yang dibayar itu tidak sebesar yang sudah dilakukan misalnya, atau mungkin ada kekeliruan di dalam transaksi yang bersifat elektronik ya, dengan mitra di perbankan misalnya. Nah, ini juga ada mekanismenya ya. Tentu saja ini kita menyusun ini berkolaborasi dengan teman-teman di Direktorat Jenderal Perbendaraan ya, agar nanti prosesnya bisa smooth dari awal sampai dengan pengembalian itu masuk kembali ke rekeningnya gitu ya. Nah, tadi penyebab kedua adalah adanya kesalahan pemungutan PNBP oleh IP atau oleh mitra instansi pengelola. Nah, kemudian ada juga penyebab lain adalah adanya penetapan ya. Jadi misalnya pada saat sudah ada pengajuan keberatan oleh wajib bayar, kemudian diproses oleh instansi pengelola. Nah, pada saat setelah diproses, diputuskan, ditetapkan, memang ada katakanlah semacam kelebihan pembayaran sehingga harus dikembalikan. Nah, ini bisa juga menjadi trigger dasar untuk meminta pengembalian. Nah, berikutnya yang keempat adalah kalau ada putusan pengadilan. Nah, ini mungkin juga terkait dengan tadi gugatan-gugatan yang diajukan ya. Nah, dalam gugatan itu mungkin wajib bayar merasa melakukan pembayaran yang lebih banyak dari yang seharusnya. Kemudian ada hasil pemeriksaan PNBP dari instansi pemeriksa. Ini sekiranya nanti dari BPKP setelah melakukan pemeriksaan memberikan rekomendasi, dan dari hasil rekomendasinya itu ada kelebihan pembayaran semacam itu yang harus dikembalikan ke wajib bayar. Nah, kemudian berikutnya adalah pelayanan yang tidak dapat dipenuhi oleh instansi pengelola. Misalnya ada keadaan-keadaan kahar di mana wajib bayar sudah terlebih dulu melakukan penyetoran terhadap PNBP-nya sesuai tarif dan sudah diterima di kas negara. Namun demikian ada faktor-faktor lain yang pada saat berikutnya, pada saat layanan itu harusnya dinikmati oleh si wajib bayar, namun itu tidak bisa dipenuhi. Nah, sehingga ini tentu saja ini harus dikembalikan. Dan yang terakhir adalah adanya ketentuan peraturan perundang-undangan ya, yang membuat itu menjadi sah untuk bagi instansi pengelola untuk melakukan pengembalian. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dan peserta webinar yang kami hormati. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Tanda di awal, memang kita sangat berharap agar pengelolaan PNBP ini ke depan bisa lebih optimal ya, bisa lebih optimal. Jadi tidak saja kita memberikan berbagai semacam mekanisme tata kelola yang baik, kemudian mewujudkan semacam fairness, namun juga kita akan tetap berusaha untuk mengoptimalkan pencapaiannya sehingga PNBP ini bisa menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang kuat ya. Nah, kalau kita melihat saat ini PNBP itu kalau kita bandingkan dengan penerimaan perpajakan misalnya ya, tahun 2016 itu PNBP mencapai 20% dari penerimaan perpajakan. Nah, tapi seiring dengan perubahan harga komoditas, ya, karena PNBP ini kan tidak hanya terdiri dari PNBP yang bersifat layanan, tapi ada yang bersifat sumber daya alam seperti minyak, gas, dan juga non-migas, batu bara, kehutanan, dan lain-lain ya. Nah, tahun 2019 kemarin itu PNBP meningkat mencapai dari penerimaan perpajakan. Artinya seiring dengan
tadi harga-harga komoditas, ekonomi dunia, dan juga kita ternyata masih ketergantungan pada yang bersifat sumber daya alam ya. Nah, karena itu kita ke depan sebenarnya ingin mengoptimalkan PNBP yang saat ini dikelola oleh kementerian-kementerian lembaga ya. Nah, makanya di dalam salah satu kebijakan yang direncanakan adalah bagaimana agar pengelolaan aset yang ada, aset itu sangat luas ya, meliputi aset-aset tetap dan lain-lain yang ada di pemerintah, di kementerian lembaga bisa dioptimalkan pengelolaannya, dan tentu saja harapan kami adalah inovasi-inovasi layanan dan peningkatan kualitas layanan yang bisa meningkatkan PNBP. Nah, ini yang kami juga selain tadi kita ingin bangun mekanisme untuk membuat suatu pengelolaan PNBP yang lebih akuntabel, lebih fair, dan lebih governance. Kita juga akan berupaya untuk mencoba meningkatkan potensi dan menggali potensi PNBP yang ada tadi dengan berbagai strategi, sehingga tadi porsi PNBP yang kalau kita lihat saat ini masih besarnya di sumber daya alam dan sangat tergantung kepada harga komoditas, itu bisa nanti akan semakin stabil ya. Jadi kalau tadi saat ini mencapai 2019 itu 26% dari penerimaan perpajakan, namun 2020 kita lihat seiring dengan harga komoditas yang turun lagi menjadi 15% dari penerimaan perpajakan. Nah, jadi sangat volatile dan sangat tergantung kepada faktor-faktor eksternal. Nah, mungkin dengan pengelolaan tadi yang kita harapkan dengan lebih baik ini, dengan bantuan Bapak Ibu semua, yang terutama kuasa pengelola PNBP di masing-masing KL dan juga masukan dari teman-teman yang ada pada saat webinar ini, kita juga bisa memberi perspektif yang bisa tadi meningkatkan sisi governance dari pengelolaan PNBP dan juga mengoptimalkan potensi yang ada di masing-masing jenis PNBP. Demikian pengantar yang dapat kami sampaikan untuk bahan diskusi. Terima kasih Pak Tanda Setia, Pak Hemas Hendra, juga salam kami untuk Pak Rahmadi yang juga selama ini kita selalu kolaborasi erat ya Pak untuk bagaimana mendiseminasikan kebijakan-kebijakan terbaru terkait dengan APBN dalam berbagai forum ya, tidak hanya terkait dengan PNBP, juga kita beberapa kali berkolaborasi dalam melaksanakan event-event Olimpiade APBN dan lain-lain ya. Ini kita sangat apresiasi dan terima kasih kepada kerjasamanya dari PKN STAN dan juga yang tentu saja di-lead oleh Pak Rahmadi dan tim. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat mengikuti dan webinar. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali.